Scan dimulai dengan memperlihatkan seorang pria misterius dengan rambut setengah kuning dan setengah lagi hitam. Mirip seseorang kan? Ia membuka pintu sihir di lantai tempat Mas dan lainnya bertarung. Dan pintu itu pun terbuka dengan mudahnya, walau dengan hanya satu rapalan. Scan berpindah ke lokasi Finn dan Dot yang akan bertarung dengan Love. Sedangkan Milo menyerahkan mereka berdua kepada Love. Love pun bertanya kepada Finn dan Dot, apakah mereka menyukainya? Finn dan Dot pun hanya bisa terheran-heran mendengar pernyataan Love. Love bahkan memaksa mereka berdua untuk mengatakan jika ia imut. Dot pun merasa jika Love manipulatif dan juga norak. Namun ternyata Dot menyukai tipe wanita yang seperti ini. Maklumlah, Dot kan haus akan kasih sayang seorang wanita. Love pun mulai menyerang Dot dan Finn karena Dot berkata jika ia lebih menyukai ke Lemon ketimbang Love. Sepertinya pernyataan Dot membuat Love kesal dan Love berkata, "Kau harus mati." Pertarungan pun dimulai. Love sepertinya gadis yang labil dan selalu ingin dipuji. Dot pun terbaring oleh satu serangan Love. Dot terus menyerang Love dengan X-Blomnya. Namun, perbedaan energi sihir mereka berdua cukup besar, sehingga serangan Dot tidak berpengaruh kepada Love. Yang ada malah Dot yang kembali terbaring di lantai. Love menjelaskan jika Milo Genius menggunakan sihir pembatu kepada Mas dan akan mengaktifkannya jika sihir Milo sudah penuh. Dengan kata lain, jika Dot dan Finn tidak bisa mengalahkan Milo Genius dalam waktu 30 menit, maka Mas akan menjadi batu. Love kembali menyerang Dot yang sudah terbaring di lantai dengan sihir Torgenus Cage. Sebuah angin tornado melumat tubuh Dot. Dot yang kesakitan hanya bisa bertahan. Dot pun teringat ketika masa lalunya, ketika dirinya masih kecil dan sering dibully oleh teman-temannya. Untung datang kakak perempuannya membantu Dot dan mengatakan jangan mudah menyerah. Ternyata saat masih kecil Dot adalah anak yang tidak mau membuat masalah dan cenderung mengalah. Sungguh orang yang berbeda ketika dewasa. Ketika Torgenus Cage milik Love terus melumat Dot, Love pun mulai menyerang Finn yang ketakutan dan tanpa perlawanan. Namun, dengan tekadnya, Dot mampu melenyapkan sihir milik Love. Dot bahkan bisa menetralisir sihir milik Love. Love pun terkejut ketika melihat tanda salib di dahi Dot. Ternyata itu adalah Ira Cruz, sebuah segel untuk menahan energi sihir iblis petarung. Dot pun mulai menyerang Love dengan machine gun X-Blom. Namun, Dot tidaklah suka menyakiti wanita layaknya Sanji. Ia pun menyuruh Love pergi sebelum ia berubah pikiran. Ketika Finn berterima kasih kepada Dot, tiba-tiba Finn diserang oleh monster batu. Untung Dot dengan cepat menahan monster tersebut. Sejauh ini kita tidak tahu kekuatan Finn selain jiwa pengecutnya. Ternyata serangan tadi adalah milik Milo Genius. Ia menegur Love karena kalah oleh Dot. Love pun segera meminta maaf. Milo kembali menyerang mereka berdua, dan sebuah pedang keluar lalu menghujam dada Milo. Ternyata pedang itu adalah milik seorang visioner suci, Rain Ames. Ia adalah pria yang ada di koran pada episode 1. Milo yang kaget dengan kedatangan seorang visioner suci pun membuat taktik kotor dengan mengajaknya berbicara dan menyerang Ames dari belakang. Namun kekuatan mereka terlalu jauh. Sebilah pedang membelah monster batu milik Milo dengan sekejap. Ames pun bersiap menyerang Milo dengan ribuan pedang sihirnya. Dan kata sampah menjadikannya aba-aba untuk para pedang menghujam tubuh Milo Genius. Beruntung serangan tadi hanya membuat Milo terjepit dengan pedang. Love dengan cepat membuka baju magia lupusnya dan berkata akan memilot ke Adler. Namun, Rain hanya tertuju kepada Milo, dan Milo pun hanya bisa berkata jika ia menyesal. Dan satu tendangan Rain mendarat di perut Milo, lalu Rain menginjak-injak layaknya kecoa di dapur sembari memarahi Milo, karena penyesalan adalah sebuah tindakan, bukan hanya ucapan. Rain ternyata orang yang cukup kejam, sampai Dot bertanya-tanya, walau sesama Adler, apakah ia rekan? Lalu Finn pun berkata, Nisan. Apakah Rain yang berambut kuning hitam adalah kakaknya Finn? Scan berpindah ke Rain yang sudah meninggalkan lokasi Milo dan yang lainnya. Belum diketahui keadaan Milo setelah dijadikan keset hidup oleh Rain, sang visioner suci. Ia berjalan menyusuri lorong. Rain mencari keberadaan Innocent Zero dan bertemu Mas di sana. Rain langsung mengukur kekuatan sihir milik Mas dengan seekor laba-laba sihir. Namun, sebuah pedang langsung menyerang Mas. Akan tetapi dengan cepat Mas menangkis serangan tersebut dengan dua jarinya. Laba-laba pun menilai jika Mas hanya memiliki energi sihir sebesar 0. Ya, memang Mas tidak memiliki energi sihir. Namun, Rain tetap menganggap jika Mas adalah sebuah ancaman dan tetap menyerangnya. Rain menyerang Mas dengan 3% partisan.
dan Mas menjadikan pedang Rain sebagai kursi pedang, seperti tempat duduk raja di King's Landing yang terbuat dari pedang. Rain yang mulai kesal pun kembali menyerang Mas dengan 10% partisan. Mas malah bersiap dengan kuda-kudanya layaknya seorang pemain baseball yang bersiap menerima bola dari seorang pitcher. Mas pun berhasil menahan serangan Rain. Rain pun bertanya siapa namanya. Mas pun menjawab, dan Rain seketika teringat ucapan kepala sekolah yang memintanya menjaga Mas karena Mas adalah siswa yang menarik. Rain pun meminta maaf atas kelakuannya tadi. Mas yang kaget dan tidak mau memaafkannya. Rain bahkan memberi sebuah sapu tangan yang bisa menyembuhkan luka sebagai permintaan maafnya. Yang protes karena gambar sapu tangannya imut. Namun, sebuah tatapan kesal dari Rain membuat Mas menerima sapu tangan tersebut. Rain bertanya, apakah Mas mau menuju tempat Abel? Rain tahu jika Mas ingin menjadi visioner suci dari kepala sekolah. Rain juga memberitahu jika sihir boneka Abel berada di atas kemampuan siswa pada umumnya. Dan jika Mas ingin mengambil koin dari Abel, maka kesempatannya menjadi visioner suci semakin dekat. Rain pun pergi meninggalkan Mas, dan Rain pun teringat nasihat dari kepala sekolah jika adiknya seolah terselamatkan karena bertemu dengan Mas. Apakah memang Finn adik dari Rain Ames? Mas pun sampai di depan pintu Magia Lupus. Mas mendorong pintu dengan normal, namun sepertinya itu kurang greget. Maka dari itu, Mas meninju pintu tersebut sampai pintunya rusak. Dan Abel pun protes karena pintu ruangannya rusak lagi. Dan episode 10 pun selesai.